Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan nabiyyan wa rasula wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Sidang salat Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada siang hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita, putra-putri kita semuanya sehat walafiat dan dilancarkan sekarang urusan kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabatnya, keluarganya, dan mudah-mudahan kita semua menjadi umat beliau yang dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Sidang Jumat bagi Allah Subhanahu wa taala, salah satu hikmah diwajibkannya salat Jumat adalah agar kita di setiap pekan diingatkan untuk meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian diharapkan setelah aktivitas kita selama satu pekan kita diingatkan, mungkin kita lalai, mungkin kita lupa, mungkin ada gangguan-gangguan, sehingga di hari Jumat kita diingatkan kembali untuk merefresh, meningkatkan kualitas dan kuantitas iman takwa kita, sehingga mudah-mudahan dengan diingatkan terus-menerus maka iman kita minimal stabil, seharusnya setiap pekan semakin membaik. Masyaallah muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan khutbah yang sangat singkat ini perkenankan kami akan menyampaikan tema hikmah diwajibkannya membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat salat. Hadirin sedang Jumat maka Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 756, Imam Muslim nomor 349, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam salatnya. Berdasarkan hadis ini maka para ulama sepakat bahwa membaca Al-Fatihah merupakan salah satu rukun sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Masyaallah muslimin maka Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hikmahnya sehingga kita diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dalam setiap rakaat salat kita, bahkan dijadikan sebagai salah satu rukun untuk sahnya ibadah salat kita. Hadirin maka Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Fatihah itu terdiri dari 7 huruf. Alif lam fa alif ta ha ta, 7 huruf. Surat Al-Fatihah juga terdiri dari 7 ayat. Terlepas ada perbedaan cara menghitungnya. Yang menghitung basmalah sebagai ayat yang pertama, maka ayat terakhirnya nyambung terus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagi yang tidak menghitung basmalah sebagai ayat yang pertama, ayat terakhirnya dibagi 2, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut surat Al-Fatihah ini di dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 87 sebagai sab'am minal mathani. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal 'azim. Apa itu sab'am minal mathani? Adalah 7
ayat yang diulang-ulang atau dibaca berulang-ulang yang merujuk kepada kewajiban untuk dibacanya dalam setiap rakaat salat kita. Hadirin wasallam sekalian, Allah Subhanahu wa taala, yang lebih ajaib lagi dari 28 huruf hijaiyah yang kita kenal, abata sajaha khodal daroza, 28 huruf itu, ada 7 huruf hijaiyah yang tidak ditemukan dalam surat Al-Fatihah. Dari 28 huruf hijaiyah, 7 huruf tidak ditemukan dalam surat Al-Fatihah. Alif ada, lam ada, ba ada, sin ada, ha ada, ya, ro ada, ha ada. Nah, 7 huruf ini adalah fa, jim, kha, zai, sha, do, dan fa. Hadirin bagi Allah Subhanahu wa taala, menurut seorang mufassir Nizamuddin Al-Husain Al-Naisaburi, ya, dalam kitab beliau yang berjudul Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan, ini bisa kami temukan di juz pertama ayat halaman 84. Ketujuh ayat tersebut, ketujuh huruf tersebut, ya, sa, ya, jim, kha, zai, sha, do, dan fa. Kalau ditelusuri dalam Al-Quran, ketujuh huruf itu digunakan kebanyakan untuk menggambarkan neraka jahanam dan kondisi penghuninya. Contohnya fa dari kata-kata subur. Yang hafal juz 30 tentu ada surat Al-Insyiqaq. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Bagi seorang hamba yang menerima catatan buku amalnya dengan punggung belakangnya, maka dia akan binasa dan dimakan api yang menyala-nyala. Kemudian jim, tentu sudah mafhum juga, jim adalah jahannam. Inna jahannama la mau'idatuhum ajma'in. Kemudian kha dari kata-kata khizyun yang artinya kesedihan, di mana nanti di hari akhir Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesedihan dari orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yuhzil ladina yauma la yuhzillahu nabiyya wal ladina amanu ma'ahu, di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan membuat Rasulullah dan orang-orang yang mengikutinya merasakan rasa sedih. Kemudian za bisa zafir artinya rintihan, bisa zakum. Inna syajaraz zakum la ta'amul athim, makanan ahli neraka. Ketika dimakan melepuhlah seluruh kerongkongan dan lambungnya, tetapi dimakan terus karena tidak ada makanan lain. Kemudian shin, ya, bisa ditemukan ada di surat Hud ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafiru wa syahid, bahwa nanti di akhirat akan ada 2 golongan. Yang pertama adalah syaqi, yang kedua sa'id. Syaqi adalah orang yang menderita. Orang yang menderita itu bagiannya di mana? Fa ammal ladzina syaqu fa finnar, mereka akan digiring menuju neraka, lahum fiha zafiru wa syahid, shin depannya. Kemudian dha, ya, dha digunakan untuk menceritakan dengan api yang menyala-nyala, sebagaimana ditemukan dalam surat Al-Ma'arij ayat ke-15, kalla innaha ladha. Kemudian huruf terakhir huruf fa yang artinya al-firaq atau bercerai-berai. Ahli neraka semua akan tercerai-berai, masing-masing sibuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak mungkin seingat
orang tuanya, tidak mungkin ingat pasangan hidupnya, tidak mungkin ingat anak keturunannya. Sementara dia ahli surga, alladzina amanu wattaba'tuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Ahli surga bisa bertemu pasangan hidupnya, bisa bertemu anak cucunya, bisa bertemu teman-teman yang solehnya. Yauma idzin yatasaalun, bisa sambil ngobrol ngopi. Sementara ahli neraka yatafarraqun, tercerai-berai. Hadirin muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan angka 7 ini ya, menurut Nidhamuddin An-Naisaburi sejalan dengan jumlah pintu neraka, yang jumlah pintu neraka itu adanya adalah 7 buah pintu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Bahwa neraka itu memiliki 7 pintu, setiap pintu punya kode akses masing-masing sesuai dengan perbuatan hamba yang berhak masuk ke neraka. Sementara pintu surga ada 8, dan masing-masing juga punya kode akses sesuai orang yang akan masuk ke dalamnya. Ada babur Rayyan, ada babus Salam, dan lain sebagainya. Maka masyaallah muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ada premis tadi bahwa Al-Fatihah ada 7 ayat ya, ada 7 huruf yang tidak ada, yang 7 huruf itu adalah menggambarkan kondisi neraka jahanam dan penghuninya, dan cocok dengan jumlah pintu neraka yang 7 itu, maka Nidhamuddin Al-Naisaburi mengambil kesimpulan dengan diwajibkannya membaca surat Al-Fatihah di dalam setiap rakaat kita, maka kita berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan setiap mukmin yang menjalankan salat dengan disiplin sesuai dengan hidayah petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan terbebas dari api neraka dari pintu manapun. Wallahu a'lam. Masalah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dalam kesempatan yang sangat singkat ini, marilah kita bermuhasabah bahwa seluruh kegiatan ibadah yang kita lakukan itu faedahnya akan kembali kepada pelakunya masing-masing. Bukan hanya perbuatan buruk yang akan kembali kepada pelakunya, tetapi perbuatan baik termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin hari ini masih ada yang bertanya-tanya, kenapa wudu harus dibasuh mukanya yang keluar angin di belakang kita? Kenapa? Bukan tidak ada hikmahnya, mungkin ilmu kita belum nyampe untuk mengetahui hikmah-hikmah yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan Jumat yang sangat singkat ini, marilah kita laksanakan ibadah kita dengan khusyuk agar lebih bermakna, lebih berkualitas, dan nanti satu saat akan kembali kita dengan kualitas yang prima sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita melakukan ibadah ini dengan seadanya, maka kita akan mendapatkan manfaat seadanya. Kalau kita menjalankan ibadah ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, maka insya Allah seluruh daya upaya yang kita kerahkan untuk mentaati Allah dan Rasul Muhammad SAW akan dikembalikan kepada kita dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Amma ba'd. Dalam kehidupan muamalah sehari-hari kita sering memperhitungkan perbuatan kita menggunakan kalkulator. Karena bisa jadi perbuatan muamalah interaksi sesama umat manusia dan alam sekitarnya ini akan langsung kita dapatkan ketika kita masih hidup di dunia. Tetapi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala tentu juga ada efek positifnya untuk kehidupan seseorang di dunia, tetapi balasan di akhiratnya jauh lebih baik, jauh lebih banyak, jauh lebih bermanfaat daripada apa-apa yang kita rasakan ketika kita masih hidup di dunia. Oleh karena itu kadang-kadang syaitan menggoda kita. Dosa nggak kelihatan, nggak benjol, terusin aja. Ngapain sholat terus, tetap aja susah hidupnya, dan lain sebagainya. Maka masyarakat muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah singkat ini kami ingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, mudah-mudahan kita dapat memahami makna ibadah ini. Tujuannya adalah untuk diri kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil 'alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan lana min kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ansur Islam wal muslimina, Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan, wa khususan ikhwanana fi Gaza wa fi Dhifah al-Ghardiyah wa fi Sudan wa fi Iraq wa fi Suriah wa fi bidana hadha Indonesia khassah ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ridwanullahi akbar. Wa aqimussalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.